Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan kepada yang mewakili untuk memimpin doa pada hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi bisa lancar kegiatan kita hari ini. Pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Raisa ya. Bagaimana keterangannya? Sakit apa ini? Sakit ya. Oke, semoga Raisa cepat disehatkan kembali. Iya. Nah, pada hari ini bertemu kembali dengan Ibu Rahma di kegiatan layanan klasikal. Ibu minta kerjasamanya. Kita ada bernyanyi sedikit ya dan bertepuk tangan. Jadi ketika Ibu bernyanyi, kalian hanya melakukan instruksi tepuk tangan ya. Jadi seperti ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, tapi kita ganti dengan belajar ya, bisa ya. Jadi tepuk tangannya yang meriah ya, yang semangat. Oke, kita mulai. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar dan memangnya begitu. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Masya Allah, biasa kita tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Oke, pada hari ini apa yang akan kita lakukan? Oh ya, kita menonton video dulu ya. Nah, silahkan disimak anak-anak ibu semua. Imagine the box is a sword stuck in the stone, just like in the book. Now if you're right, now try it. You are now King Arthur. Now he did what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm going to place this fork to this empty bag over here, right? Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there. Bend it. Good. Right, very good. Feel it. And look. You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, this will help you. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. Wan, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you.
was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him, taking one step, and then another, and still another. And all these were infinitely better than magic. Iya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan video tentang apa? Iya, Rahma, tentang apa? Tentang belajar. Oke, iya betul. Jadi pertama kali dia disuruh tampil, dia bisa tidak lancar tidak membaca. Tidak. Setelah itu ada proses ya. Proses apa dia? Buku, belajar, bekerja keras. Oke, sip, mantap. Akhirnya dia bisa lancar apa tidak? Bisa. Jadi ada cara ya. Nah, cara dia belajar dengan tekun, dengan baik, akhirnya dia bisa mencapai tujuan. Oke, jadi berkaitan ya dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, jadi hari ini topik layanan yang akan Ibu sampaikan adalah tentang belajar yang efektif dan efisien. Jadi itu ya, cara belajar efektif dan efisien. Tujuan umum, peserta didik mampu memahami dan mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar serta dapat belajar secara efektif dan efisien. Jadi ini adalah tujuan umum kita hari ini. Selanjutnya tujuan khususnya. Nah, peserta didik mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kemudian peserta didik mampu memilih manfaat belajar efektif dan efisien. Dan peserta didik mampu mengikuti strategi belajar yang efektif dan efisien. Jadi itu adalah tujuan kita pada hari ini. Nah, langkah kegiatan yang pertama tadi kita sudah menonton video ya bersama. Nah, yang setelah ini adalah menyimak materi dari Ibu. Kemudian kita akan kembali membentuk kelompok, berdiskusi dan presentasi serta menjawab LKPD dan juga lembar evaluasi dan observasi. Itu ya. Nah, tapi sebelum masuk materi, apakah anak-anak Ibu semua siap untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini? Siap. Ya, siap. Kita akan melaksanakan layanan klasikal pada hari ini dengan waktu 40 menit. Semoga semuanya bisa lancar ya. Oke, kita masuk ke materi cara belajar efektif dan efisien bersama dengan Ibu Rahmawati. Nah, ini ada pengertian dari belajar efektif dan efisien ya. Belajar efektif itu apa? Cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat, kemudian penggunaan waktu. Sedangkan belajar efisien itu adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi efektif itu belajarnya sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Yang kalian sukai, bagaimana situasi tempatnya, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, kemudian waktunya seperti apa yang sesuai dengan kondisi yang kalian sukai atau dalam kondisi ternyaman bagi kalian. Nah itu ya belajar yang efektif artinya. Kalau yang efisien berarti berkaitan dengan waktu dan juga hasil. Jadi ada batasan waktu, kemudian ada target hasil yang maksimal. Misalnya ketika ulangan nanti, ini kan ada batas waktu masih ada kan? Nah, jadi untuk bisa mencapai hasil maksimal berarti kalian harus punya jadwal nih untuk belajar. Nah, itu jadi belajar efektif dan efisien. Bagaimana, paham? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, faktornya ada yang mempengaruhi dari hasil belajar. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada dari fisik, jasmani, dari keadaan kalian. Misal sakit kepala, sakit perut, dan sakit yang lain itu mempengaruhi kondisi kita belajar, ya. Kemudian yang kedua psikis dan kejiwaan. Nah, jadi jangan dianggap remeh dalam keadaan stres, dalam keadaan sedih, dalam keadaan misalnya ada masalah juga mempengaruhi hasil belajar. Nah, seperti itu. Apakah anak-anak Ibu semua ini pernah mengalami hal-hal yang pernah Ibu sebutkan tadi dari secara fisik atau psikis yang mengganggu aktivitas atau hasil belajarnya pernah?
Ya, ada yang pernah nih mengalami gangguan belajar yang aktivitas fisik, psikisnya, kemudian akhirnya hasil belajarnya juga tidak maksimal. Apakah pernah? Oh iya, pernah ada ya. Nah, jadi mungkin tadi ada lagi sakit atau dari sedih ya. Nah, kemudian ada kemauan atau niat juga mempengaruhi. Nah, niat kita untuk belajar hadir ke sekolah itu untuk apa? Nah, juga mempengaruhi nanti hasil belajarnya ketika ulangan harian, ketika nilai tugas, ketika nilai penilaian akhir semester seperti itu. Kemudian kecerdasan juga tidak menutup kemungkinan mempengaruhi hasil belajar kita. Terakhir ada motivasi. Ini yang menurut Ibu sangat juga penting. Motivasi seperti yang pernah kita bahas pekan kemarin, ya kan? Masih ingat motivasi belajar? Masih ingat motivasi belajar? Masih, iya. Jadi semangat belajar. Nah, jadi semangat belajarnya seperti apa harus dikembangkan, harus tetap ditumbuhkan. Nah, itu faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari internal dan dalam diri kita. Ini ada yang dari eksternal. Nah, jadi ada yang mempengaruhi hasil belajar kita itu dari sarana dan prasarana. Bisa dari apa? Buku paket atau buku catatan. Kemudian ada fasilitas sekolah, laptop bisa, kemudian internet dan sejenisnya, itu sarana dan prasarana. Apakah kita memiliki atau tidak, lengkap atau tidak, juga mempengaruhi ternyata dengan hasil belajar kita. Apakah anak-anak Ibu semua punya buku nggak di rumah? Iya punya, artinya terlengkapi ya. Punya handphone nggak di rumah? Punya, ya berarti sudah terlengkapi untuk sarana. Lingkungan sekitar, nah ini juga perlu untuk dukungan. Misalnya lingkungan sekitar punya teman bermain di luar yang sering mengajak bermain, main handphone, main apapun hingga lupa waktu belajar. Nah juga ternyata mempengaruhi hasil belajar. Nah ini ada manfaat belajar efektif. Nah jadi kita harus mengetahui nih manfaatnya ya. Kenapa harus belajar secara efektif dan efisien. Yang pertama itu mendapatkan kepandaian pastinya ya. Kemudian mendorong memahami sebuah materi ketika kita bisa belajar secara efektif tadi. Kemudian menambah kapasitas belajar, menjaga kedisiplinan belajar pelajar dalam belajar. Jadi disiplin. Nah ada kunci disiplin di sini karena ada hubungannya dengan kita bisa mengatur waktu kita belajar baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah kita punya jadwal belajar tidak? Ada tidak? Ada, iya pasti kan. Harus ada jadwal belajarnya apa? Misalnya bahasa Indonesia, matematika. Nah itu. Nah jadi harus disiplin di situ. Kemudian di rumah bagaimana? Apakah punya jadwal belajar? Oh ada. Nah ada yang ada juga ya? Tidak. Oke. Mencapai hasil belajar yang berkualitas. Jadi mencapai hasil belajar yang berkualitas juga termasuk manfaat belajar efektif. Nah, jadi kita memasuki strategi belajar efektif dan efisien itu seperti apa? Nah, yang pertama, jadi strateginya agar kita bisa belajar efektif dan efisien itu menyiapkan buku pelajaran. Pastinya ya, setiap pagi menyiapkan buku pelajaran. Iya. Terus mulailah pelajari buku paket untuk jam pertama. Nah, apakah pernah dilaksanakan ini? Pernah ya, mantap. Kemudian membaca buku 30 menit. Ada yang rutin? Pernah? Iqbal? Iya, Iqbal pernah. Yang lain pernah? Pernah. Ada juga yang tidak. Oke. Selanjutnya pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Nah, jadi pahami setiap penjelasan guru dan juga cari ide pokoknya apa dari alinea itu tadi ya. Nah, mencatat hal penting. Mencatat hal penting ini juga diperlukan. Jadi tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi juga poin-poin pentingnya perlu dicatat. Melatih menyampaikan materi yang dipelajari, membuat mind mapping untuk rumus. Jadi mind mapping itu ada gambar, ada tulisan, kata-kata singkat untuk mudah kita menghafal. Kerjakan latihan-latihan soal. Nah ini juga penting nanti ini untuk kalian penilaian akhir semester sebentar lagi ya. Nah terus seringlah mendiskusikan soal-soal atau materi dengan teman atau dengan guru ya, atau mungkin di rumah dengan orang tua bisa.
Yang terakhir, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Nah, di kelas ini apakah punya kelompok belajar? Oh, ada. Nah, jadi kelompok belajar ada kegiatan yang positif. Kalian bisa mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat bagi yang memang punya kelompok belajar. Oke. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Kenapa jadi Ibu memberikan materi strategi belajar yang efektif dan efisien ini? Nah, karena memang sering ditemui permasalahan-permasalahan yang secara umum kita hadapi, ya kan? Ibu juga waktu lagi pelajar seperti kalian juga pernah mengalami nilai yang menurun, kemudian tugas yang telat dikumpul ketika akhir istirahat masuk ke kelas itu santai, ya kan? Nah, jadi pernah mengalami seperti itu. Apakah anak ibu juga pernah mengalami permasalahan-permasalahan seperti itu? Pernah ya. Nah, jadi ada mungkin beberapa mata pelajaran yang sulit yang akhirnya berpengaruh ke hasil belajar. Jadi kita perlu tahu nih bagaimana strategi belajar efektif dan efisien supaya kita bisa mencapai hasil belajar yang maksimal. Iya. Dan di kelas ini atau di sekolah ini Ibu juga pernah menemukan hal-hal demikian karena ada laporan-laporan dari guru mata pelajaran yang juga menceritakan ke Ibu seperti tugas-tugas yang tidak dikumpulkan tepat waktu, tugas-tugas yang malah selalu ditagih. Nah, jadi dipertanyakan bagaimana nih cara belajarnya di rumah? Apakah ada gangguan atau faktor penyebab? Pasti ada, ya kan? Nah, jadi Ibu mau tanya, apakah anak Ibu di kelas ini pernah mengalami permasalahan seperti Ibu ceritakan? Silahkan diungkapkan. Kita akan carikan penyebab dan juga solusinya seperti apa. Silahkan diangkat tangannya mau bercerita, boleh? Iya, Desi, silahkan Desi. Boleh ceritakan Desi, apa? Des. Saya pernah mengalami masalah tentang belajar. Ada mata pelajaran yang tidak saya kuasai. Nilai ulangan saya juga rendah, Bu. Oke, jadi ada mata pelajaran yang tidak dikuasai, nilainya juga rendah. Nah, jadi ini mungkin perwakilan ya dari Desi yang mungkin pernah mengalami seperti itu. Oke, aku tanya, ketika di pembelajaran tersebut, apakah Desi ini memperhatikan penjelasan guru dengan baik? Saya memperhatikan pelajaran guru. Oke, jadi tidak masalah ya. Desi berarti disiplin saja, tepat waktu, hadir dan memperhatikan pelajaran guru. Nah, tapi ketika di kegiatan pembelajaran itu, apakah Desi mencatat hal-hal penting nih ketika disampaikan guru? Iya, Bu. Untuk mencatat hal penting belum saya lakukan. Oh ya, berarti si Nadesi bisa kita simpulkan belum pernah melakukan mencatat ya hal-hal penting dari penjelasan guru. Oke, nah ketika di rumah bagaimana aktivitas Nadesi? Ibu mau tanya. Di rumah saya tidak punya jadwal belajar. Untuk belajar biasanya kalau ada tugas. Oke, ya secara umum ya. Jadi ada teman kita yang juga punya jadwal belajar, tapi ada juga yang belum punya jadwal belajar. Jadi kalau belajar baru ada tugas. Nah, seperti itu. Terus aktivitasnya ngapain nih? Aktivitas yang sering saya lakukan di rumah bermain HP, Bu. Oh, main HP. Oke, mungkin karena apa ya? Pernah nih yang lain pernah nggak seperti itu? Main HP juga? Iya, pernah ya main handphone. Buka TikTok, buka YouTube. Nanti mau belajar, akhirnya waktunya kelewatan, akhirnya tidak belajar. Oke. Nah, tadi kita temukan ya faktor penyebabnya. Apa kira-kira Desi penyebabnya tidak bisa menguasai pelajaran di kelas tadi? Apa yang tidak dilakukan tadi? Tadi kan mendengarkan penjelasan dulu, yang tidak Desi lakukan apa tadi? Mencatat ya? Tidak mencatat. Nah, itu berarti nanti coba ketika guru menjelaskan apakah bisa Desi mencatat hal-hal penting. Bersedia untuk seperti itu? Bisa. Iya. Terus aktivitas di rumah tadi seperti apa? Main HP. Iya. Terus apa yang harus Desi lakukan? Mengurangi
Mengurangi ya. Nah, kemudian selain mengurangi, berarti aktivitas yang positif yang harus dilakukan Nadesi apa? Belajar dengan giat. Iya, belajar dan dengan giat. Tapi harus punya apa? Sebelum belajar berarti harus punya Jadwal. Nah, jadi catatannya Nadesi selain mencatat hal penting juga harus punya jadwal belajar di rumah berarti ya. Dan berarti aktivitas handphonenya apa? Dikurangi. Oke, bagaimana Nadesi setelah menyampaikan permasalahan yang pernah dialami? Apakah sudah lega atau bagaimana? Alhamdulillah. Iya, berarti nanti tahapan untuk menyelesaikan selanjutnya bisa dipraktekkan ya. Oke, bagaimana anak-anak ibu semua? Apakah memahami apa yang ibu diskusikan dengan Desi tadi? Paham? Paham. Nah, jadi silahkan nanti kalian ini sudah berkelompok ya. Kelompok pertama ibu sebutkan ya, M. Arif, kemudian M. Iqbal, kemudian Nazila Asyifa, Novi Antirumana. Nah, ada lengkap? Iya. Kelompok 2 Nur Rahma, Naura, Raisya, Ahmad Hudairi, dan Raditya Ega. Iya. Kelompok 3 Desi tadi ya, Dinda, Rizka, M. Novel, M. Raditya, L. Alexanur, ada? Kemudian kelompok 4 Safinas, Dayang, M. Sajid, Satria, Nurhafizah, dan Dirga ya. Oke. Nah, jadi kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan. Ini kalau merelek. Ya, silahkan. Kelompok 4, kelompok 3, kemudian kelompok 2 dan kelompok 1. Iya. Nah, silahkan kalian diskusikan. Temukan masalah belajar yang pernah kalian alami. Nah, jadi silahkan boleh 1, 2, atau 3, boleh temukan. Kemudian faktor yang menyebabkan masalah belajarnya tadi apa? Dan strategi kalian untuk menyelesaikan permasalahan belajar yang kalian alami itu seperti apa agar bisa hasilnya maksimal. Oke? Paham untuk yang didiskusikan? Paham. Ya, silahkan mulai bekerja. Ibu berikan waktu. Nanti ketika sudah selesai kita presentasi ya. Jika ada yang kurang paham, ibu bimbing ya. Ya, silahkan dituliskan, diskusikan masalah yang ditemukan apa. Iya. Kelompok 4 aman, sudah mulai mengerjakan. Kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Tuliskan nama kelompoknya ya. Tuliskan nama kelompok iya. Boleh lebih? Hah? Boleh? Boleh lebih ya? Misalnya masalah belajar yang ditemukan apa tadi silakan dicatat. Kemudian ya kelompok 3 yang kelompok ketiga masih proses nulis nama ya. Semangat semua. Kelompok 4 bagaimana sudah ditemukan untuk yang nomor 1? Iya betul tadi.
kembali bisa dimasukkan ya, bisa kita fokus tadi. Oke, sip. Yang lain bisa menyumbang hasil pemikirannya. Misal satu contoh pun boleh ya. Kalau tidak mendengarkan lagi, satu contoh pun boleh. Betul itu. Boleh tambah langsung ke nomor 2 juga boleh. Bagaimana faktor apa yang menyebabkan? Jadi ketika ini tidak paham, maka faktor yang menyebabkan apa? Sip, ya, rupanya kelompok 2 sudah mau selesai dan siap untuk presentasi ya. Kelompok yang lain semangat. Iya. Iya, luar biasa semuanya sudah memberikan pemikirannya masing-masing untuk diskusi kali ini. Iya, di kelompok 4 luar biasa kerjasamanya. Kelompok lain juga sudah mantap sekali ya. Ya, sudah selesai. Silakan untuk kelompok 2 yang sudah selesai bisa mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusinya. Iya, ada yang perbaiki ya. Iya, dibacakan. Iya, kita berikan kesempatan dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, silakan teman-teman. 1. Tuliskan masalah belajar yang pernah kalian alami. 1. Tidak fokus, ngantuk, sakit. Jelaskan apa saja faktor yang menyebabkan masalah belajar yang kalian alami. Kondisi kesehatan, lingkungan masyarakat. Oke, jadi itu tadi hasil diskusi kalian ya tentang masalah belajar. Oke, dan juga ada solusinya. Iya, berikan tepuk tangan dan terima kasih kepada kelompok yang sudah menyampaikan. Kelompok nomor 3, ya silakan. Tentukan bagaimana strategi kalian dalam menyelesaikan permasalahan belajar yang dialami agar sehingga bisa mengikuti cara belajar yang efektif dan efisien. Atur jadwal belajar, pantang menyerah, jangan malu bertanya. Oke, luar biasa. Mohon maaf tadi ya, Ibu terlalu semangat. Nah, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya, siapa yang sudah selesai? Kelompok 4 sepertinya sudah ya. Oke, silakan. Satria. Tuliskan masalah belajar yang pernah kalian alami. 1. Ngantuk, sakit kepala, kebanyakan main HP, dan stres. 2. Jelaskan apa saja faktor yang menyebabkan masalah belajar yang kalian alami. 1. Fisik atau pneumonia. 2. Psikis atau kejiwaan. 3. Adanya kemauan. 4. Kecerdasan. 5. Motivasi.
Tiga, tentukan bagaimana strategi kalian dalam menyelesaikan permasalahan belajar yang dialami agar sehingga bisa mengikuti cara belajar yang efektif dan efisien. 1. Kurangi begadang. 2. Kurangi main HP. Iya, jadi tadi hasil diskusi dari kelompok 4 ya. Nah, jadi dari faktornya tadi ada beberapa, ada dari psikis ya. Pernah mengalami memang ya di kelompok 4 ya? Iya, pernah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa lagi? Sepertinya kelompok 3 juga sudah selesai. Silakan. 1. Tuliskan masalah belajar yang pernah kalian alami. Tidak paham materi yang dijelaskan. 2. Jelaskan apa saja faktor yang menyebabkan masalah belajar kalian alami. Tidak mendengarkan penjelasan guru. 3. Tentukan bagaimana strategi kalian dalam menyelesaikan permasalahan belajar yang dialami agar sehingga bisa mengikuti cara belajar yang efektif dan efisien. Mendengarkan dan mencatat materi yang dijelaskan guru. Iya, nah itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Apakah sudah terpenuhi masalah yang dihadapi agar bisa nanti belajarnya lebih maksimal? Bisa? Bisa, iya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan Iqbal ya. Kelompok 1 ya. 1. Tuliskan masalah belajar yang pernah kalian alami. 1. Tidak fokus, tidak dapat memahami materi, malas, tidak suka cara mengajar guru. 2. Jelaskan apa saja faktor yang menyebabkan masalah belajar yang kalian alami. Fisik, kejiwaan, kecerdasan, motivasi, dan kebiasaan. 3. Tentukan bagaimana strategi kalian dalam menyelesaikan permasalahan belajar yang dialami agar sehingga bisa mengikuti cara belajar yang efektif dan efisien. 4. Atur jadwal belajar, memahami bukan menghafal, catat hal yang penting, dan buat suasana belajar yang nyaman. Iya, luar biasa ya hasil diskusinya dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, sudah semua ya kita presentasi ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan nih. Kegiatan kita materinya hari ini tentang apa? Dipersilahkan siapa? Oh iya, Rama. Silakan. Setelah menyimak materi yang disampaikan dan melaksanakan diskusi yang dapat saya simpulkan, kami dapat mengetahui tentang cara belajar efektif dan efisien, mengetahui manfaat dan strategi belajar efektif dan efisien. Itu kita dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan diri kita sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus nantinya dengan membuat jadwal belajar misalnya. Oke, luar biasa. Berarti tadi Rahma juga sudah mempraktekkan ya, mencatat hal yang penting. Oke, terima kasih dan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Rahma. Iya, tadi kesimpulannya bisa dipahami anak-anak ibu semua? Bisa ya. Hari ini kembali kita akan menjawab soal LKPD lembar kerja peserta didik. Minta tolong ibu untuk membagikan Satria. Nah, jadi silahkan tuliskan nama dan kelas dan dijawab soalnya yang ada di kertas tersebut. Dan juga sekalian untuk lembar observasi dan evaluasinya juga ibu minta tolong untuk dibagikan ke teman-temannya. Yang lembar biru itu satu-satu dan di belakangnya juga ada satu-satu. Yang sudah mendapatkan boleh langsung dikerjakan. Ibu berikan waktu 3 menit ya untuk mengerjakan. Iya, terima kasih anak ibu yang sudah menolong untuk membagikan lembar ke teman-temannya. Apakah sudah menerima semua? Lebihan ya? Ada yang belum? Oh, sudah ya?
Silahkan mulai dikerjakan. Semangat semua. Iya, dua. Untuk lembar observasi dan evaluasi itu ada 2 yang kalian contreng. Tapi yang LKPD dulu silahkan dikerjakan. Setelah itu yang dicontreng, nah sesuai dengan kondisi yang kalian alami. Belum dapat ada, oh ya. Masih dibandingkan. Iya, silakan ditaruh di meja. Yang biru belum ya? Oh, ini hijau. Iya, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rangkaian kegiatan dari awal pembukaan, kemudian menyimak video. Setelah itu penjelasan materi pembelajaran, ada diskusi tanya jawab dan juga diskusi kelompok dan presentasi ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kalian sedang menjawab LKPD dan lembar observasi serta evaluasi. Jadi kita sudah berada di penghujung kegiatan. Rangkaian kegiatan hari ini luar biasa sudah anak ibu kerjakan. Iya. Waktu untuk mengerjakan LKPD sisa 1 menit lagi ya. Setelah selesai silakan dirapikan di atas meja saja, tidak usah dikumpul, nanti ibu yang akan mengambil, tapi dirapikan saja. Ada kesulitan untuk menjawab, bisa ya? Bagaimana nomor 1 bisa? Oh, insya Allah bisa. Ya, waktu selesai untuk mengerjakan, silakan dirapikan dulu untuk LKPD dan lembar observasi dan penilaiannya. Ibu akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan yang telah ibu sampaikan tadi ya. Bagaimana, apakah anak ibu sudah memahami, sudah bisa mengerti bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien? Bisa? Iya, bisa ya. Nah, kita di penghujung waktu. Terima kasih anak-anak ibu semua. Semoga tetap semangat belajar. Kita pekan depan sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi silahkan, belum terlambat untuk membuat jadwal belajarnya. Fokus belajar. Jadi hindari faktor-faktor penyebab hasil belajar yang
rendah ya. Nah, jadi seperti bermain handphone tadi dikurangi, kemudian bermainnya dikurangi, jadwal belajarnya yang lebih efektif. Nah, itu ya pesan Ibu ya, karena tinggal menghitung hari lagi kalian sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Siapa yang ingin hasil belajarnya maksimal? Angkat tangan. Iya, luar biasa semuanya ingin hasil belajar maksimal. Kita doakan semoga tercapai dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Oke, di akhir kegiatan, Ibu akan menutup kegiatan hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya kalian, luar biasa. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Boleh yang lain atau melanjutkan isi boleh atau kayak saja kalian boleh bergabung Bergabung dengan kelompok B5 nya yang ekoenzim pasti ditutup sabun, yang lainnya komposter, ekobrik dan satu lagi yang bahasa karya. Nah, silakan. Yang ini disimpan masing-masing dulu, bila belum selesai, Hena diselesaikanlah. Karena ini jadi arsip Ibu, Hena dikumpulkan. Kalau nggak ada selesai hari ini boleh besok.